sebelum apply visitor visa, kita harus tahu dulu poin-poin penting. Mau tahu poin-poin penting tersebut? Ayo. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Vivi. Nah, video kali ini aku akan memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum apply visitor visa. Kemarin ada beberapa teman-teman yang bertanya bagaimana tutorial cara apply visitor visa. Tapi sebelum tutorial itu ada, kalian perlu tahu dulu informasi penting yang harus kalian tahu sebelum apply visitor visa. Poin pertama adalah dokumen. Jadi, untuk apply visitor visa pasti ada perlu menyiapkan dokumen. Terus, untuk negara, ada beberapa negara yang memerlukan visa untuk bisa masuk ke Kanada. Indonesia adalah salah satu termasuk negara yang memerlukan visa untuk bisa masuk ke Kanada. Nah, visa tersebut adalah yang akan nempel di paspor kalian. Berapa lama sih kalian bisa stay di Kanada kalau kalian sudah dapat visa? Nah, kalau kalian sudah dapat visa visitor Kanadanya, kalian waktu sampai di Kanada biasanya bisa stay selama 6 bulan maksimum. Atau tergantung expired paspor kalian. Jadi, waktu sampai nanti officernya itu akan menentukan kalau dia nggak stamp di paspor kalian, berarti kalian bisa stay 6 bulan. Tapi kadang ada beberapa case dia nggak kasih 6 bulan. Jadi kalau misalnya kalian nggak dikasih 6 bulan, biasanya dikasih stamp, kasih cap dan ditulis by tanggal berapa udah mesti keluar dari Kanada. Reasonnya ada beberapa hal, kita nggak pernah tahu apa reason dari officer bordernya. Biasanya itu mungkin dari pertanyaan yang dia tanyakan dan jawaban kalian yang menentukan kalian nggak bisa stay di Kanada selama 6 bulan. Atau dari history kalian, mungkin kalian udah baru pulang dari Kanada bulan lalu, kemudian next month-nya kalian datang lagi ke Kanada. Nah, biasanya itu dia nggak kasih 6 bulan lagi. Karena jarak kalian datang yang pertama sama yang kedua itu terlalu dekat. Terus, kalau kalian butuh di stamp, tapi kayak misalnya kalian mau make sure aja, bisa minta ke officernya, minta di stamp. Itu hal-hal yang perlu kalian ketahui. Terus biayanya berapa? Biayanya itu start dari $100. Terus processing time-nya berapa lama? Processing time-nya itu setiap negara berbeda-beda. Yang ketiga adalah, karena sekarang setelah pandemi ini ada, jadi sekarang itu adalah salah satu persyaratan untuk bisa masuk ke Kanada. Apa aja itu? Impact-nya setelah ada COVID, yaitu kalian mesti cek apakah kalian bisa masuk ke Kanada. Nanti di websitenya itu kalian bisa lihat itu travel restriction and exemption. Kalian lihat di kolom yang green, check to see if you can enter Canada. Terus kalian open. Terus di situ akan dicek, akan ada pertanyaan find out if you can enter Canada. Terus ada pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, kalian itu Canadian citizen, PR, atau kalian itu refugee. Yang kedua pilihannya itu adalah apakah kalian orang asing. Nah, kita pilih yang orang asing, kemudian kita continue. Terus, di situ ada next pertanyaannya adalah apakah kalian sudah menerima vaksin 2 kali atau kombinasi vaksin at least 2 kali. Nah, kalian lihat kalian udah dapet yang vaksin yang mana. Terus, let's say kalian udah dapat Pfizer, kemudian Sinovac.
Terus combination at least 2 doses of the above vaccine kalau misalnya kalian campur, kemudian kalian continue. Terus di situ ada pertanyaan next-nya, apakah second doses vaksin kalian itu at least 14 hari sebelum kalian masuk Kanada. Kalian kan tadi waktu udah ditanya apakah kalian udah full vaksin atau belum. Nah, untuk sekarang ini waktu kalian sampai di Kanada itu nggak ada lagi tes COVID lagi. Terus, nah apalagi yang perlu kalian lakukan untuk melihat apakah kalian di qualify setelah kalian sudah menjawab semua pertanyaan soal vaksin tadi. Ada checklist yang mesti kalian tahu dan mesti jawab apakah checklist tersebut kalian sudah memenuhi atau enggak. Terus yang kedua adalah kalian harus ada receive arrive can. Nah, ArriveCan ini adalah aplikasi yang perlu kalian download dan ini adalah salah satu persyaratan penting semenjak ada pandemi. Kemudian kalian juga harus memberikan informasi mengenai ada anak yang ikut atau enggak, informasi mengenai anak-anak kalian. Terus siapa nih yang bisa apply? Yang bisa apply ada salah satunya adalah satu pasti punya paspor yang valid yang belum expired. Yang kedua adalah keadaan sehat, gak sakit. Yang ketiga adalah nggak ada catatan kriminal. Penting ini ya, kalau kalian ada catatan kriminal atau pernah tersangkut dalam organisasi crime, kemungkinan besar kalian nggak bisa masuk Kanada. Terus, poin penting lagi yang keempat adalah kalian harus meyakinkan immigration officer kalau kalian mempunyai ikatan yang kuat di negara kalian. Seperti kalian punya pekerjaan tetap, masih ada family yang ada di negara kalian. Terus yang ketiga, kalian mempunyai rumah atau mempunyai aset keuangan. Itu penting. Terus yang kelima adalah kalian juga bisa meyakinkan immigration officer kalau kalian akan kembali ke Indonesia atau ke negara kalian pada saat waktu visit ke Kanadanya itu berakhir. Terus yang keenam adalah kalian mempunyai cukup uang selama kalian di Kanada. Berapa banyak jumlah uang yang perlu kalian siapkan itu tergantung lagi berapa lama kalian stay. Kemudian apakah kalian stay di hotel waktu di Kanada atau kalian tinggal bersama teman atau keluarga. Nah, berbicara soal teman atau keluarga, ini juga merupakan supporting dokumen. Jadi waktu kalian apply, supporting dokumennya adalah salah satunya invitation letter dari saudara atau keluarga atau teman. Jadi bisa jadi contohnya mungkin teman kalian mau menikah di Kanada, dia bisa mengirimkan invitation letter yang membuktikan kalau kalian diundang untuk menghadiri pernikahan mereka, atau kalian diminta untuk menjaga keponakan dari saudara kalian yang di Kanada. Jadi surat-surat tambahan seperti itu biasanya membantu untuk kalian bisa di-approve visitor visanya. Terus supporting dokumen lainnya adalah bisa jadi diminta medical exam. Terus supporting dokumen yang tadi saya sebutkan itu ada beberapa dokumen lain yang perlu kalian ketahui. Seperti yang di dalam website, itu kalian bisa lihat supporting document for a visitor visa applicant. Kalian mesti jawab pertanyaan, why are you visiting Canada? And then kalian jawab to visit as a tourist. Terus kalian ditanya apakah kalian sudah fully vaccinated? Kalian jawab yes.
Terus kalian lihat di situ muncul dokumen-dokumennya yang ada yang optional, ada yang jadi menurut aku, saran aku biasanya kalau dokumen yang seperti ini masukin aja semua. Semakin kalian banyak bisa masukin tambahan dokumen, semakin ada garansi bisa mendapatkan visa visitor. Kalau kalian bisa lihat di sini ada 10 tambahan dokumen. Yang poin pertama adalah proof of vaccination. Dan kalian, seperti tadi aku sebutkan, kalian mesti menggunakan ArriveCan untuk menunjukkan proof of vaccination-nya. Terus kalian di situ nanti bisa tahu bagaimana caranya untuk menggunakan ArriveCan. Terus dari situ nanti ada resipnya, bisa elektronik atau paper. Terus di sini kalian lihat, nih kalian kalau mau download, kalian mesti open ini, nanti kalian download. Sebelum check-in di airport, jadi kalian sudah harus ada dulu. Jadi jangan sampai waktu kalian sudah nyampe, udah di depan border, baru kelabakan belum ada prepare ArriveCan-nya. Next berikutnya adalah travel history. Travel history itu biasanya kalian udah pernah kemana aja selain Kanada. Mungkin ke Singapura atau mungkin negara lain yang menggunakan yang ada visa juga. Nah, di situ kalian mesti copy. Mesti copy semua visa-visa yang pernah ada di paspor kalian. Jadi kalian lampirin semua history travel kalian yang ada di paspor kalian. Terus itinerary. Jadi ini memang optional. Di sini dibilangnya optional. Tapi my suggestion guys, kalian mestinya udah ada dulu bukti kalau kalian itu memang pasti akan berangkat. Kita bisa booking kan ke travel agent, print nanti bookingannya. Nggak perlu bayar. Biasanya kalau booking gitu nggak perlu bayar. Jadi kalian nggak mesti beli tiket dulu. Jadi kalian booking aja, nanti minta di print, dan bukti printan tersebut, bookingan tiket kalian bisa lampirkan waktu apply visanya. Selain tiket pesawat, kalian juga bisa masukkan bookingan hotel, atau hal-hal apa aja yang memberikan rencana kalian yang akan kalian lakukan waktu di Kanada. Terus optional berikutnya adalah bukti keuangan atau bank statement. Jadi biasanya setiap negara pasti akan mau tahu apakah kalian mempunyai keuangan yang cukup selama kalian visit ke negara mereka. Jadi bukti keuangan itu, bukti tabungan itu perlu difotokopi atau bisa kalian minta di print di bank masing-masing. Biasanya mereka bisa kasih. Aku nggak tahu kalau sekarang itu apakah bayar atau enggak kalau minta ke bank. Tapi kalian bisa ngomong ini adalah untuk keperluan apply visa. Biasanya bank akan kasih. Terus suggest-nya berapa ya amount-nya? Kalau suggest amount-nya aku nggak bisa ngomong kayak exactly mesti berapa. Cuman kalian mesti lihat misalnya tiket kalian udah berapa. Terus ditambah lagi biaya untuk makan, berapa biaya tempat tinggal, ya kan? Terus waktu kalian jalan-jalan itu kalian perlu kalkulasi. Terus nggak bisa cuman let's say untuk biaya hidup aja di Kanada. Kalian mesti ada kayak transaction history. Jadi nggak tiba-tiba let's say ya, kalian ada 100 juta di tabungan, tiba-tiba udah gitu aja. Nggak ada transaksi apa-apa, tiba-tiba cuma ada segitu, dan kalian apply. Jadi kalian imigrasinya akan lihat kalian ini transaksinya nggak ada sama sekali, tiba-tiba cuma ada 100 juta waktu kalian mau apply gitu loh. Jadi itu akan menimbulkan kecurigaan dari immigration officer-nya, this money ini dari mana datangnya gitu loh, karena datang tiba-tiba gitu kan. Atau misalnya kalian ada let's say maunya kecil, dan tiba-tiba mencolok langsung gede banget gitu loh. Nah, yang perlu kalian perhatiin juga untuk bukti keuangan tuh harus kelihatannya itu make sense, nggak yang
kelihatannya tiba-tiba langsung gede, terus langsung apply visa. Itu sih tips aku kalau untuk bukti keuangan. Terus selanjutnya adalah dokumen-dokumen aplikasi formnya. Jadi aplikasi form ini yang harus require. Jadi sebenarnya dibilang ribet, ya sedikit ribet, terutama hal-hal yang dokumen-dokumen yang perlu kalian siapkan, karena jangan sampai dokumen yang kalian itu nggak lengkap. Kalau kalian memberikan dokumen yang nggak lengkap, itu bisa menghambat. Jadi mudah-mudahan tips yang aku berikan itu membantu kalian sebelum kalian memasukkan aplikasi ke immigration. Jadi kita nggak rugi uang, karena uang kita ditolak, uang kan tidak bisa kembali. Jadi better kita harus prepare, kita cek detail, kita siapkan dahulu sebelum kita langsung mau cepat-cepat apply. Demikian tips-tips informasi penting yang kalian harus tahu sebelum apply visitor visa. Kalau kalian kurang jelas, kalian boleh tanya di kolom komentar. Thank you guys. Terus buat next videonya aku akan memberikan tutorial bagaimana isi aplikasi semua formulir visitor visanya. Jadi jangan lupa pantengin terus video kami dan subscribe. Thank you guys for watching. Bye.